Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajriatul Munawwaroh, semester 3 kelas C PJJ PAI IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Kali ini saya akan membuat tugas UAS mata kuliah fikih usul fikih. Yang pertama yaitu tentang maqasid syariah. Secara bahasa, kata maqasid sendiri itu berasal dari kata maksud, yang berarti tujuan atau target. Berangkat dari arti tersebut, beberapa ulama memiliki pengertian atau definisi mengenai maqasid syariah yang berbeda. Al-Fasi misalnya, menurutnya, maqasid syariah merupakan tujuan atau rahasia Allah yang ada dalam setiap hukum syariat. Sedangkan Ar-Rizuni berpendapat bahwa maqasid syariah adalah tujuan yang ingin dicapai oleh syariat agar kemaslahatan manusia bisa terwujud. Nah, secara umum, maqasid syariah itu memiliki tujuan untuk kebaikan atau kemaslahatan umat manusia. Tujuan ini sejalan dengan tujuan dari hukum Allah, yaitu kebaikan. Nah, sekarang bentuk-bentuk maqasid syariah. Yang pertama yaitu maqasid syariah untuk melindungi agama. Contohnya, penjagaannya adalah dengan melaksanakan sholat dan zakat. Sedangkan dari segi pencegahan dilakukan dengan jihad atau hukuman bagi orang-orang yang murtad. Yang kedua yaitu maqasid syariah untuk melindungi jiwa. Contohnya, penerapannya adalah dengan makan dan minum, sedangkan dari segi pencegahan dilakukan dengan cara qiyas dan diat. Yang ketiga, maqasid syariah untuk melindungi pikiran. Contohnya, penerapannya dalam bentuk penjagaan dilakukan dengan makan dan mencari makan. Sedangkan dalam bentuk pencegahan dilakukan dengan menegakkan hukum bagi pengkonsumsi narkoba. Yang keempat yaitu maqasid syariah untuk melindungi harta. Contohnya, penerapan hal ini dilakukan dengan cara melaksanakan jual beli dan mencari rezeki. Sedangkan dengan bentuk pencegahan dilakukan dengan hukum potong tangan bagi pencuri dan menghindari riba. Yang kelima yaitu maqasid syariah untuk melindungi keturunan. Maqasid syariah untuk melindungi keturunan ini membuat maka zina menjadi terlarang karena dapat memberikan dampak negatif baik secara biologi, psikologi, ekonomi, sosial, nasab, hukum waris dan lain sebagainya. Karena itu penjagaannya dilakukan dalam bentuk pernikahan. Sedangkan bentuk pencegahan dilakukan dengan menegakkan hukum bagi orang-orang berzina dalam menuduh orang lain berzina tanpa adanya bukti. Kemudian yang kedua yaitu ijtihad. Ijtihad adalah sumber hukum ketiga setelah Al-Quran dan Al-Hadis. Ijtihad adalah bagian penting dalam hukum Islam. Melalui proses ijtihad bertujuan terciptanya solusi untuk pertanyaan hukum yang belum dijelaskan dengan di dalam Al-Quran dan Hadis. Jadi ijtihad bisa diartikan sebagai konsep yang bisa memperkuat Al-Quran dan Al-Hadis. Ijtihad sendiri itu berasal dari kata al-jad atau al-jud yang memiliki arti al-maqasyad, kesulitan atau kesusahan, dan al-toqat, kesanggupan dan kemampuan, atas dasar pada firman Allah dalam surat Al-Quran Yunus ayat 9. Nah, jenis-jenis ijtihad yang pertama yaitu ijma'. Yang pertama yaitu ijma'. Ijma' adalah kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum-hukum dalam agama berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis dalam suatu perkara yang terjadi. Yang kedua yaitu qiyas. Qiyas adalah menggabungkan atau menyamakan, artinya menetapkan suatu hukum atau suatu perkara yang baru. Yang ketiga yaitu istihsan. Istihsan secara harfiah berarti mempertimbangkan sesuatu yang baik. Cendekiawan muslim dapat menggunakannya untuk mengekspresikan preferensi mereka untuk menilai tertentu dalam hukum Islam atas kemungkinan lain.
Yang keempat yaitu maslahah mursalah. Maslahah mursalah dalam ijtihad adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi manusia dan menghindari kemudorotan. Yang kelima yaitu sudud dariyah. Sudud dariyah adalah menetapkan larangan atas sesuatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan untuk mencegah terjadinya perbuatan lain yang dilarang. Sudud dariyah adalah tindakan memutuskan suatu yang mubah menjadi makruh atau haram demi kepentingan umat. Kemudian jenis ijtihad yang keenam yaitu istishab. Istishab adalah salah satu metode ijtihad dengan cara menetapkan hukum sesuatu pada hukum asalnya selama belum ada dalil lain yang merubah hukum tersebut. Yang ketujuh yaitu urf. Sedangkan urf adalah tindakan menentukan masih bolehnya suatu adat istiadat dan kebiasaan masyarakat setempat selama kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan aturan-aturan prinsipal dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Fungsi ijtihad sendiri yaitu satu, ijtihad ar-rujuh atau ar-rujuk atau kembali, yaitu mengembalikan ajaran-ajaran Islam kepada Al-Quran dan Sunnah dari segala interpretasi yang kurang relevan. Kemudian fungsi yang kedua yaitu ijtihad al-ihya, kehidupan, menghidupkan kembali bagian-bagian dari nilai dan Islam semangat agar mampu menjawab tantangan zaman. Kemudian fungsi ijtihad yang ketiga yaitu al-inabah, pembenahan, memenuhi ajaran-ajaran Islam yang telah diijtihadi oleh ulama terdahulu dan dimungkinkan adanya kesalahan menurut konteks zaman dan kondisi yang dihadapi. Kemudian yang ketiga yaitu pertanyaannya fikih muamalah, syarat dan rukun serta hikmah dalam kehidupan, fikih jual beli dan fikih pernikahan. Nah, rukun jual beli dalam Islam yaitu jual beli menjadi salah satu sektor perekonomian yang memiliki peran penting untuk menjalankan roda kehidupan masyarakat baik secara konvensional maupun sistem digital. Hal ini bisa dilakukan apabila memenuhi syarat dan rukun sesuai peraturan terbaru. Nah, peraturan jual beli dalam Islam sudah diatur dengan jelas. Namun seiring perkembangan zaman, saat akan melakukannya perlu adanya pengkajian ulang dari sumber kepercayaan agar transaksi yang dilakukan sah. Secara umum terdapat beberapa rukunnya, yaitu yang pertama, barang atau jasa yang akan terjual akan diperjualbelikan. Yang kedua, pihak penjual dan pembeli yang melakukan transaksi. Yang ketiga, harga dapat diukur dengan nilai uang atau alat pembayaran lain yang berlaku di suatu daerah. Yang keempat yaitu serah terima atau ijab qabul. Nah, kemudian syarat jual beli dalam Islam. Yang pertama, penjual dan pembeli melakukan transaksi dengan sadar dan ridho. Yang kedua, penjual dan pembeli dalam keadaan cakap, sadar dan dewasa. Kemudian yang ketiga, adanya akad alias kesepakatan jual beli kedua belah pihak. Kemudian yang keempat yaitu barang yang diperjualbelikan adalah dimiliki sepenuhnya oleh penjual. Yang kelima, objek yang diperjualbelikan bukanlah barang yang terlarang atau haram. Yang keenam, harga jual beli itu harus jelas. Nah, inti dari syariat jual beli dalam Islam adalah transparansi, tanpa paksaan, jujur, jelas nilai transaksi, jumlah dan beratnya sehingga kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli sama-sama mendapatkan keuntungan. Kemudian syarat jual beli online, karena sekarang ini sudah ada yang pakai onlinean ya. Yaitu yang pertama, penjual harus melampirkan foto produk. Yang kedua, menyertakan spesifikasi secara lengkap. Yang ketiga, menyediakan garansi jika ada kecacatan. Adanya syarat jual beli online ini menandakan bahwa adanya perkembangan ekonomi yang terjadi yang tidak dapat dipisahkan dengan sejarah Islam itu sendiri. Hal ini dibahas pada buku pengantar ekonomi Islam yang ada di bawah ini. Nah,
Sekarang pendapat ulama tentang syarat jual beli dalam Islam. Secara istilah, jual beli adalah transaksi tukar menukar barang dengan konsekuensi beralihnya kepemilikan yang dapat terlaksana karena adanya akad. Hal tersebut bisa termasuk perbuatan maupun ucapan. Sedangkan menurut Syekh Taqiyuddin Al-Husni menjelaskan bahwa transaksi jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk keperluan tasarruf, pengelolaan. Agar sah maka harus disertai lafadz ijab qabul berdasarkan penjelasan tersebut. Nah, kemudian ini syarat-syaratnya. Adapun penjual dan pembeli yaitu adanya barang dan harga, adanya lafadz dan ijab itu. Kemudian yang terakhir, jual beli yang terlarang dalam Islam. Jual beli itu dapat dilarang dalam agama jika dapat merugikan atau melanggar rukun dan ketentuan yang sudah ditetapkan. Bahkan jika tetap Anda laksanakan, maka bisa mengakibatkan keharaman pada hasilnya. Oleh karenanya agar dapat menghindarinya. Kemudian fikih pernikahan, syarat dan rukun nikah. Suatu akad pernikahan itu menurut hukum Islam ada yang sah dan ada yang batal. Akad pernikahan dikatakan sah apabila akad tersebut dilaksanakan dengan syarat-syarat dan rukun-rukun yang lengkap sesuai dengan ketentuan agama. Mengenai jumlah rukun nikah itu tidak ada kesepakatan fuqaha karena sebagian mereka memasukkan suatu unsur menjadi hukum nikah, sedangkan yang lain menggolongkan unsur tersebut menjadi syarat sahnya nikah. Imam Asy-Syafi'i menyebutkan bahwa rukun nikah itu ada 5, yaitu ada calon suami, ada calon istri, ada wali, ada 2 orang saksi dan sigot. Menurut Imam Malik, rukun nikah itu adalah wali, mahar calon suami, calon istri, sigot. Mahar atau mas kawin adalah hak wanita karena dengan menerima mahar artinya ia suka dan rela dipimpin oleh laki-laki yang baru saja mengawininya. Nah, di Indonesia para ahli hukum Islam sepakat bahwa akad nikah itu baru terjadi setelah dipenuhinya rukun-rukun dan syarat-syarat nikah. Yang pertama, calon pengantin itu kedua-duanya sudah dewasa dan berakal atau balik. Yang kedua, harus ada wali bagi calon pengantin perempuan. Yang ketiga, harus ada mahar, mas kawin dari calon pengantin laki-laki yang diberikan kepada setelah resmi menjadi suami istri kepada istrinya. Yang keempat, harus dihadiri sekurang-kurangnya 2 orang saksi yang adil dan laki-laki Islam merdeka. Kemudian yang kelima, harus ada ucapan ijab qabul. Ijab ialah penawaran dari pihak calon istri atau walinya atau wakilnya, dan qabul itu penerimaan oleh calon suami dengan menyebutkan besarnya mahar yang diberikan. Kemudian yang keenam, sebagai tanda bahwa telah resmi terjadinya akad nikah pernikahan, maka hendaknya diadakan walimah, pesta pernikahan. Yang ketujuh, sebagai bukti otentik terjadinya pernikahan sesuai dengan analog surat Al-Imran ayat 282 harus diadakan i'lanul nikah, yaitu pendaftaran nikah kepada pejabat pencatat nikah sesuai pula dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 46 dan juga Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 dan lain sebagainya. Anjuran menikah di dalam Al-Quran telah memberikan contoh bahwa salah satu sunnah para nabi yang merupakan tokoh teladan mereka menikah. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 38 yang artinya, dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Terkadang ada orang yang ragu-ragu untuk menikah karena sangat takut memikul beban berat dan menghindarkan diri dari kesulitan. Islam memperingatkan bahwa dengan menikah Allah akan memberikan penghidupan yang berkecukupan kepadanya, menghilangkan kesulitannya dan diberikan kekuatan untuk mengatasi kemiskinan. Nah, hukum nikah di dalam fikih para ulama menjelaskan bahwa menikah mempunyai hukum sesuai dengan kondisi dan faktor pelakunya. Hukum tersebut adalah 1. Wajib bagi orang yang sudah mampu menikah, nafsunya telah mendesak dan takut terjerumus dalam perzinahan, maka ia wajib menikah.
karena menjauhkan diri dari perbuatan haram adalah wajib. Yang kedua yaitu sunnah. Bagi orang yang nafsunya telah mendesak dan mampu menikah tetapi masih dapat menahan dirinya dari perbuatan zina, maka sunnah baginya menikah. Nikah baginya lebih utama daripada bertekun diri beribadah. Kemudian yang ketiga, haram. Bagi seorang yang tidak mampu memenuhi nafkah batin dan lahirnya kepada istri serta nafsunya pun tidak mendesak, maka ia haram untuk menikah. Yang keempat, makruh. Makruh menikah yaitu bagi seorang yang lemah syahwat dan tidak mampu memberikan belanja kepada istrinya, walaupun tidak merugikan istri karena ia kaya dan tidak mempunyai keinginan syahwat yang kuat. 5. Mubah bagi orang yang tidak terdesak oleh alasan yang mengharamkan untuk menikah, maka nikah hukumnya mubah baginya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.